Video kali ini berjudul Praktik Komunikasi di Kalangan Akademisi Utamanya dalam Situasi Pandemi COVID-19. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Berbagai kebijakan dikeluarkan, mulai dari lockdown, new normal, PPKM, dan berbagai kebijakan lainnya untuk menekan persebaran virus corona. Kebijakan-kebijakan yang ada tentunya membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu pendidikan. Sejak Februari 2020, seluruh kegiatan belajar mengajar harus diselenggarakan secara daring. Kebijakan ini menghadirkan tuntutan bagi berbagai pihak akademisi untuk dapat beradaptasi dengan keadaan yang ada. Kegiatan yang awalnya dapat diselenggarakan secara tatap muka harus dibatasi untuk meminimkan kontak langsung yang menjadi media utama penularan COVID-19. Akibatnya timbul tantangan baru dalam melakukan praktik komunikasi di lingkungan akademisi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah perubahan bentuk komunikasi. Adanya pembatasan kontak antar manusia menyebabkan komunikasi secara tidak langsung lebih sering dilakukan. Berdasarkan pengertiannya, komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan melalui perantara media seperti menyampaikan pesan melalui surat atau media elektronik lainnya. Bentuk komunikasi ini memunculkan beberapa tantangan, sebab penyampaian informasi tidak dilakukan secara langsung dan memiliki potensi besar untuk disalahartikan. Dikutip dari Scott 2015, pengetahuan dalam berkomunikasi dapat dibagi ke dalam apa dan bagaimana komunikasi tersebut dilakukan, yang dikenal sebagai pengetahuan konten dan prosedural. Pengetahuan konten berisi tentang pemahaman topik, kata-kata, dan makna yang diperlukan di dalam situasi komunikasi. Sedangkan pengetahuan prosedural adalah mengetahui bagaimana merancang, merencanakan, dan melaksanakan pengetahuan konten. Ada setidaknya 7 etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi, mulai dari waktu hingga tata cara komunikasi. Etika ini bersifat imbauan yang terdiri dari waktu, ucapan salam, ucapan maaf, penyampaian identitas, bahasa yang digunakan, penulisan pesan, serta ucapan terima kasih. Untuk menciptakan komunikasi yang baik, seorang mahasiswa diharapkan mampu memilih waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Hindari pemilihan waktu yang digunakan untuk beristirahat atau beribadah. Contohnya, menghubungi dosen di atas pukul 8 malam atau di saat waktu ibadat tiba. Pemilihan waktu ini penting dilakukan agar informasi dalam komunikasi dapat disampaikan dengan baik dan menghindari pesan tersebut tertimbun dengan pesan lainnya yang masuk pada waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat dapat membantu suksesnya penyampaian informasi pada praktik komunikasi di lingkungan akademisi. Poin selanjutnya tidak kalah penting adalah mengawali percakapan dengan mengucapkan salam, kemudian diikuti dengan ucapan maaf sebagai bentuk sopan santun dan kerendahan hati mahasiswa. Ucapan maaf ini juga memberikan gambaran bahwa kita menghargai kesibukan yang dimiliki oleh lawan bicara. Tidak lupa sebutkan identitas saat berkomunikasi, sebab percakapan dilakukan melalui mediasi dan bukan hanya kita yang menghubungi lawan bicara. Setiap dosen pasti menghadapi ratusan mahasiswa setiap harinya dan tidak menyimpan nomor kontak seluruh mahasiswa. Maka pastikan mahasiswa menyampaikan identitas di setiap awal komunikasi atau percakapan agar informasi dapat dipahami lebih baik. Gunakan bahasa yang umum dan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Gunakan tanda baca yang baik dalam konteks formal, sebab penyampaian informasi melalui media didominasi dengan teks. Jangan menyingkat kata pada penyampaian informasi seperti DMN, YG, aku, KPN, OTW, dan lainnya, sebab hal ini dapat menimbulkan kesalahan penyampaian informasi pada lawan bicara. Hindari juga penggunaan kata panggilan non-formal seperti aku, oke, iye, dan lain-lain. Poin yang penting berikutnya adalah penulisan pesan. Pastikan pesan yang disampaikan ditulis dengan singkat dan jelas. Pilihlah kata-kata yang tepat serta hindari penulisan yang bertele-tele agar informasi dapat diterima dengan baik. Contohnya, saya memerlukan bantuan Bapak untuk membuat surat rekomendasi sebagai syarat mengikuti kegiatan Kampus Merdeka. Apakah Bapak berkenan? Jangan lupa untuk menutup pesan dengan ucapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi terhadap waktu yang diluangkan untuk berkomunikasi dengan kita. Dikutip dari Scott 2015, pengetahuan dalam berkomunikasi dapat dibagi ke dalam apa dan bagaimana komunikasi tersebut dilakukan, yang dikenal sebagai pengetahuan konten dan prosedural. Pengetahuan konten berisi tentang pemahaman topik, kata-kata, dan makna yang diperlukan di dalam situasi komunikasi. Sedangkan pengetahuan prosedural adalah mengetahui bagaimana merancang, merencanakan, dan melaksanakan pengetahuan konten.
Ada setidaknya 7 etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi, mulai dari waktu hingga tata cara komunikasi. Etika ini bersifat imbauan yang terdiri dari waktu, ucapan salam, ucapan maaf, penyampaian identitas, bahasa yang digunakan, penulisan pesan, serta ucapan terima kasih.